Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Saras, selaku Kepala Puskesmas 4 Denpasar Selatan, Dr. Muji, selaku Dokter PJ UKM, Dr. Kadek, selaku Dokter PJ Mutu, Ibu Bui dan beserta staf, dokter intensif, serta ibu-ibu yang terkasih. Terima kasih atas kesediaannya telah meluangkan waktu untuk ikut bergabung dalam kegiatan diskusi kelas ibu hamil di masa pandemi COVID-19 Puskesmas 4 Denpasar Selatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Cindy, selaku moderator dalam kegiatan ini. Berikut saya akan menyampaikan beberapa agenda dan aturan dalam acara hari ini. Di mana agenda hari ini adalah ucapan selamat datang sekaligus pembukaan oleh Kepala Puskesmas 4 Denpasar Selatan, dan nanti ada dilanjutkan pengisian absensi dan pretest, juga nanti diberikan adanya pemberian materi oleh Dr. Kadek Rida Wulandari sekitar 30 menit, terus nanti dilanjutkan oleh diskusi online lewat chat, dan nanti dilanjutkan dengan pengisian post-test dan penutup. Untuk peraturan pada pertemuan hari ini, nanti diskusi akan dipandu oleh moderator, peserta diharapkan mengisi absensi dan pretest sebelum materi diberikan, dan menyelesaikan post-test setelah acara selesai. Peserta diharapkan mengikuti kelas ibu hamil dari awal hingga akhir, dan pada saat sesi diskusi, peserta dipersilakan untuk bertanya. Untuk mengefisiensikan waktu kita pada hari ini, saya persilahkan Dr. Kadek Frida untuk memberikan materi, yaitu berupa aktivitas fisik pada ibu hamil dan tata laksana ibu hamil pada masa pandemi COVID-19. Kepada Dr. Frida, saya persilahkan. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Frida. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai materi tentang aktivitas fisik pada ibu hamil dan bagaimana tata laksana ibu hamil di masa COVID ini. Masih ini ya, slideshow ya? Oke. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai kelas ibu hamil yang kedua, yaitu tentang aktivitas fisik pada kehamilan, pada ibu hamil, dan mengenai gimana tata laksananya kehamilan di masa pandemi atau pada era baru ini. Nah, ini adalah pertanyaan mungkin banyak yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu hamil. Kenapa sih ibu hamil perlu melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik ringan? Bisa kita lihat di sini. Dari gambarnya ini kan terdapat ibu yang berwarna hijau dan ibu yang berwarna biru. Kalau kita lihat dari ibu yang berwarna hijau ini kan dia awalnya belum hamil. Kita lihat postur tubuhnya kan bagus. Kemudian setelah hamil, apa sih yang terjadi? Ya kita bisa lihat pada gambar ini. Itu yang pertama jelas banget terjadi yang namanya perubahan fisik terhadap ibu tersebut. Nah, karena terjadinya perubahan fisik, otomatis terjadi yang namanya perubahan fungsi tubuh. Terus yang ketiga, dari perubahan kedua itu dapat terjadi perubahan fisiologis. Yang semua itu diakibatkan akibat adanya perubahan hormon pada dalam tubuh ibu hamil, yang dimana sebelum dia hamil, ketika masih belum mengandung janin, hormon-hormon yang sebelumnya tidak ada waktu pada saat sebelum hamil akan berubah ketika menjadi hamil. Nah, apa sih yang perlu dilakukan untuk mencegah semua itu terjadi? Itu kita dapat lakukan atau ibu-ibu dapat lakukan itu berupa latihan fisik. Latihan fisiknya itu bisa berupa apa aja? Yang pertama bisa berupa stretching atau senam ibu hamil atau berjalan kaki ringan saja, dan juga masih banyak lagi nanti saya akan terangkan di slide berikutnya. Nah,
Terus apa sih manfaat aktivitas fisik sehari-hari dan latihan fisik ringan ini buat ibu-ibu? Yang pertama jelas banget untuk mempertahankan kemampuan fisik, karena seperti yang sudah dijelaskan Dokter Anggun sebelumnya, yang dimana saat ibu-ibu hamil ini tentu saja akan fisiknya itu akan mengalami penurunan drastis, baik itu dari stamina, baik itu dari mentalnya, yang kemarin sudah dijelaskan oleh Dokter Anggun. Kemudian fungsi yang kedua itu untuk memperkuat otot-otot dan postur tubuh ibu. Karena kan terjadi seperti yang kita lihat di gambar sebelumnya, kan postur sebelumnya sudah hamil kan berbeda. Nah, di sini fungsinya itu untuk memperkuat otot dan postur tubuh. Yang ketiga, itu mengurangi risiko tekanan darah tinggi, kencing manis, dan nyeri pinggang selama kehamilan. Karena banyak banget biasanya wanita setelah hamil itu dapat terserang kencing manis ataupun hipertensi pada kehamilan. Terus ini yang berikutnya dapat membantu melancarkan pencernaan, mengurangi sembelit, membuat lebih rileks badannya, dan mencegah timbulnya stres, depresi, dan kecemasan. Serta yang terakhir mempercepat proses pemulihan setelah persalinan. Ini sangat penting ya, mempercepat proses pemulihan setelah persalinan. Kemudian selain untuk ibunya, apa sih manfaat untuk janinnya sendiri? Itu ada dua yang faktor penting, itu untuk meningkatkan pertumbuhan ari-ari, dan yang terakhir tuh bayi dapat lahir dengan berat badan yang hampir normal. Nah, di sini tapi di sini ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan ibu hamil untuk melakukan latihan fisik. Jadi tidak semua ibu hamil itu dapat melakukan latihan fisik yang nanti saya bakal terangkan. Misalnya, contohnya yang pertama, ketuban pecah sebelum waktunya. Nah, ketuban pecah sebelum waktunya itu kayak gimana sih? Ketika ibu-ibu merasa kok ada yang berembes, ada rasa kok apa ya? Saat aktivitas atau apa kayak ada rasa-rasa seperti ada air yang mengalir tapi bukan kencing pada bagian vagina ibu. Yang kedua ini perdarahan. Perdarahan tuh kita bisa lihat di celananya tuh kayak ada spot perdarahan. Terus kehamilan kembar. Nah, kenapa kehamilan kembar tidak disarankan untuk melakukan aktivitas fisik? Karena beban ibu itu ketika mengandung anak kembar 2 kali lebih besar dibanding anak tunggal, seperti itu. Kemudian kekurangan darah atau anemia berat ini sangat tidak disarankan, karena salah satu efek sampingnya jika ibu-ibu mengalami anemia berat kan otomatis sirkulasi darah untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh itu kan agak kurang. Sekarang dibebani lagi dengan latihan fisik, nanti yang ditakutkannya adalah terjadinya kekurangan oksigen untuk ibu maupun untuk janinnya. Terus tekanan darah tinggi selama kehamilan itu sangat-sangat dilarang, penyakit jantung, kencing manis, riwayat persalinan kurang 2 bulan, serta riwayat keguguran. Bagi yang pernah mengalami keguguran lebih dari 2 kali atau 2 kali, itu tidak disarankan untuk melakukan latihan fisik besar, malah disarankan untuk melakukan bed rest atau istirahat total selama hamil. Terus apa aja sih prinsip-prinsip latihan fisik ringan yang harus dilakukan ibu-ibu? Yang pertama jelas banget, sebelum kita melakukan latihan fisik tersebut, ingat-ingat ibu harus melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan, ya ANC rutin, yang minimal tuh 6 kali ya selama kehamilan, atau boleh lebih dari 6. Yang kedua, kalau misalnya ada yang tidak paham mengenai tentang latihan fisik atau tidak tahu bagaimana cara-cara memulai awal latihan fisik, jangan ragu untuk meminta tenaga medis untuk mengkonsultasikan bagaimana sih latihan fisik yang aman bagi ibu-ibu sekalian. Terus yang ketiga, gunakan pembalut wanita. Kenapa kita sarankan untuk menggunakan pembalut? Karena saat ibu hamil, kan otot panggul yang di bawah ini nih agak lebih terbebanin karena ada janin. Jadi dia tidak sekencang, istilahnya sekencang atau tidak sekuat kita wanita yang normal. Jadi nanti yang ditakutkannya adalah ketika ibu melakukan gerakan yang terlalu besar, melakukan latihan fisik ini, takutkannya otot yang tidak kuat ini nantinya janin itu akan menindis
janin itu kan posisinya di atas dari kandung kemih. Nah, jadi yang ditakutkan adalah ketika melakukan gerakan kandung kemihnya ibu penuh terisi kencing, mohon maaf, itu nantinya akan keluar sedikit-sedikit kencing yang tidak ibu sadari karena tertekan oleh janin dan saat ibu melakukan gerakan. Terus yang keempat, minum air putih secukupnya sebelum, selama, dan sesudah latihan. Kenapa? Karena yang ditakutkannya itu terjadi dehidrasi. Yang kelima, memakai pakaian yang nyaman dan BH yang bertali lebar dan kuat untuk menyangga payudara. Terus selama latihan ini, ingat menggunakan matras agar untuk menyangga sehingga tidak terjadi cedera pada punggung ibu selama latihan. Terus ataupun kaki, ataupun agar tidak terpleset ketika melakukan latihan fisik ringan ini. Yang kedua, ventilasi, pencahayaan, dan permukaan rata serta tidak licin. Seperti yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga adalah jangan berubah posisi secara mendadak. Contohnya, ketika ibu-ibu sedang posisi latihan berbaring, jangan ibu langsung paksakan untuk berdiri. Kalau bisa, ibu miring dulu sebelah kiri, baru perlahan-lahan duduk, baru ibu dapat berdiri seperti itu. Terus yang terakhir, gunakan sepatu dan kaos kaki yang tidak ketat selama latihan. Nah, ini jenis-jenis yang jenis latihan yang dapat dilakukan tergantung pada usia kehamilan. Nah, misalnya kehamilan trimester pertama yaitu umur 0 sampai 12 minggu. Itu apa aja sih yang dapat dilakukan? Di sini kan dikatakan pemanasan peregangan tuh. Itu dapat dilakukan senam ringan di akhir jalan kaki 5 menit, peregangan perlahan terus ditahan 8 sampai 10 hitungan. Terus ini sama ya untuk yang pemanasan peregangan ini pada trimester 1, 2, 3 ini sama aja sampai masa nifas. Kemudian untuk latihan fisik berupa aerobik ringan itu sama untuk trimester 1, 2, 3 sama masa nifas dianjurkan untuk sama, jalan kaki dilakukan 3 kali per minggu. Dan jangan lupa diukur denyut nadinya setiap kali latihan itu 100 sampai 200 kali per menit. Nah, ini yang berbeda itu adalah waktu selama melakukan latihannya. Nah, misalnya trimester 1, umur 0 sampai 12, itu kan lebih usia kehamilan yang lebih rentan. Itu cukup dilakukan untuk lakukan latihan aerobik ringan atau latihan fisik ringan ini waktunya 5 sampai 10 menit saja. Sedangkan trimester 2 dan 3 sampai masa nifas itu dapat dilakukan 10 sampai 20 menit. Terus ada yang ketiga ini, latihan Kegel. Ini dapat dilakukan pada usia kehamilan trimester 1, 2, dan 3, itu dilakukan 5 kali per minggu, bisa 20 sampai 30 kali per hari dengan kontraksi 10 detik. Terus kemudian ada senam kehamilan. Nah, untuk senam kehamilan ini kan seharusnya ada di puskesmas ininya programnya, tapi karena berhubung ini lagi masa pandemi, ya jadi belum dapat dilakukan secara langsung, seperti itu. Nah, terus ini ada jenis gerakan yang tidak boleh dilakukan. Apa aja sih yang tidak boleh dilakukan gerak-gerakannya? Yang pertama, yang sangat tidak dianjurkan adalah membungkuk ke depan tanpa menopang. Nah, maksudnya ini kayak gimana? Ibu membungkuk tanpa ibu berpegangan kepada misalnya sesuatu yang dapat menyangga beban dari ibu. Itu tidak boleh. Yang kedua, jongkok dengan sudut lutut kurang dari 90 derajat. Yang ketiga itu mengejan. Itu sangat dilarang untuk usia trimester 1 dan 2. Kemudian menahan napas, melompat, menengadahkan kepala ke belakang, dan olahraga kontak fisik. Olahraga kontak fisik ini seperti apa sih? Seperti contohnya mungkin ada ibu-ibu yang suka dulu olahraga kayak karate, muay thai, dan segala macam itu tidak disarankan selama kehamilan ini. Nah, ini salah satu, saya akan menjelaskan habis ini gimana sih latihan-latihan fisik yang ringan, pemanasan. Nah, seperti di gambar ini, ibu dapat meletakkan kedua tangan di pinggang, kemudian ibu dapat menolehkan kepala ke kiri, kemudian ke tengah, ke kanan lagi, baru ke tengah, kembali lagi seperti itu. Untuk gerakan yang pertama. Untuk gerakan yang kedua, tetap tangan berada di pinggang, kemudian ibu dapat menggerakkan kepala mendekati ke bahu, ke kiri dulu, ke tengah, ke kanan, baru ke tengah lagi.
Kemudian untuk gerakan yang ketiga, Ibu dapat melakukan gerakan memutar bahu. Gerakan memutar bahu itu seperti apa? Seperti pemanasan kita dulu. Jadi Ibu berdiri tegak, kemudian bahunya dapat diputar ke belakang, baru diputar ke depan kembali. Seperti itu. Nah, terus kemudian ada gerakan juga untuk latihan fisik pada tangan. Nah, ini sekarang kita akan melakukan gerakan tangan, yaitu mendorong ke depan. Pertama, tangan lurus disejajar dengan satu sama lain, kemudian tangan diangkat seperti ini, kemudian Ibu dorong tangannya ke depan, tarik lagi ke belakang, baru luruskan lagi. Terus setelah melakukan gerakan itu, Ibu dapat melakukan mendorong ke samping. Sama, sejajar, dinaikkan sejajar, dorong ke samping seperti ini, sejajarkan lagi, baru diturunkan. Nah, kemudian ada gerakan mendorong ke atas. Sama seperti tadi, sejajarkan ke atas, ke samping, dibawa ke atas, diturunkan kembali, baru terakhir diturunkan ke posisi awal. Nah, kemudian gerakan kaki ini. Nah, gerakan kaki ini mungkin agak, misalnya kalau ibu-ibu pada kehamilan yang sudah trimester 3, kalau misalnya agak sedikit susah untuk melakukannya, bisa mencari penopang Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu tidak bisa berdiri dengan tegak, bisa meminta tolong suami ataupun memegang seperti meja atau dinding yang dapat menyangga Ibu. Ini gerakannya, jadi Ibu pertama berdiri tegak, tangan di kedua pinggang, kemudian kakinya ditekuk ke arah depan, seperti di gambar, kemudian diposisikan lagi sejajar, kemudian kaki satunya ditekuk kembali, terus kemudian diposisikan sejajar kembali. Nah, kalau yang satunya, yang sekarang gerakan berikutnya ini kebalikannya. Yang tadi tumitnya yang dipijakkan, sekarang ujung jari dari jempolnya itu yang ditekuk. Seperti gambar, yang pertama disejajarkan dulu, baru ditekuk jari ditekukkan yang sebelah kanan, sejajarkan kembali, baru sebelah kiri, baru disejajarkan kembali. Nah, ini hal-hal yang perlu diwaspadai saat melakukan latihan fisik. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan? Nah, latihan ini dapat diberhentikan jika terjadi keluhan-keluhan seperti ini selama melakukan latihan. Jadi, sebisa mungkin kalau misalnya ada 10 macam tanda-tanda yang terdapat di slide ini, Ibu harap berhenti, begitu saja langsung Ibu berhenti melakukan latihan fisik, istirahat atau langsung menghubungi tenaga medis jika memang keluhan memberat. Contohnya seperti perdarahan dari jalan lahir. Nah, kalau misalnya itu terjadi pada saat Ibu melakukan latihan fisik, Ibu secepat mungkin harus menghubungi tenaga medis untuk meminta pertolongan lebih lanjut. Seperti yang kedua juga, cairan yang mengalir dari jalan lahir, pembengkakan di muka, tangan, atau pergelangan kaki, sakit kepala, pusing, atau pandangan gelap, kelelahan, berdebar-debar atau nyeri dada, nyeri perut, penurunan berat badan, janin tidak bergerak, sesak napas, itu kalau bisa Ibu langsung meminta pertolongan. Ya. Nah, kemudian ini yang materi kedua, Ibu. Tata laksana ibu hamil pada era baru. Mungkin di sini ibu-ibu agak sedikit bingung ya. Saya tuh harus gimana sih, Dok, dalam era baru ini? Kan sekarang lagi pandemi ya, Dok ya. Pandemi COVID, saya agak sedikit bingung. Saya nanti ini saya harus melakukan ANC di mana? Saya di ANC ini apakah akan diperiksakan rapid? Terus kalau misalnya nanti rapid saya positif atau negatif, saya harus bagaimana? Terus nanti kalau misalnya seandainya saya positif, saya harus dibawa kemana? Nah, itu mungkin banyak dari ibu yang memiliki pertanyaan seperti itu. Terutama yang dekat-dekat mau melahirkan atau pada masa persalinan, pasti pada bingung dan pada takut untuk pergi ke vaskes untuk melahirkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih alur dari perjalanan tata laksana pada ibu hamil di era baru ini dalam proses antenatal atau pada masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinannya bagaimana sih? Nah, ini singkat aja, Bu. Yang pertama pada saat kehamilan. Bisa kita lihat di sini, program pelayanan ibu hamil ini saya menjelaskan khusus untuk di pelayanan puskesmas, ya Bu ya. Jadi di FKTP. Kalau misalnya seperti yang sekarang, kita melakukan kelas ibu hamil. Kita saat ini kan berada di Denpasar Selatan ini zonanya zona merah. Jadi ditunda dulu Ibu pelaksanaannya di masa pandemi COVID. Jadi kita dapat melakukan
kelas ibu hamil contohnya seperti sekarang ini dengan ya daring seperti ini melalui YouTube saat ini. Tapi kalau nanti seandainya kita sudah pandemi ini sudah menurun, sedangkan zona untuk Denpasar Selatan sudah hijau, itu atau tidak ada kasus lagi atau kasusnya sudah 0, itu kita dapat melakukan metode tatap muka. Semoga saja nanti kita bisa melakukan tatap muka sehabis ini. Nah, sama juga dengan program-program yang lain seperti P4K dan AMP. Itu tuh tergantung dari zonanya masing-masing sekarang Ibu-Ibu. Sekarang kalau misalnya zona merah, terpaksa kita harus melakukan teleconference atau seperti sekarang ini melakukan daring. Jadi melakukan dari video atau dari telepon gitu. Kalau misalnya memang zonanya sudah membaik menjadi hijau, itu baru kita dapat melakukan tatap muka langsung atau nggak kita bisa berkonsultasi secara langsung. Nah, sekarang kan pada bingung, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang takut untuk ke puskesmas, untuk melakukan ANC, ataupun takut untuk berobat kalau misalnya ada keluhan pada kehamilan karena kondisi COVID saat ini. Nah, Ibu, kalau misalnya untuk ANC sendiri, tetap ya Ibu-Ibu ya, ANC tetap harus dilakukan minimal 6 kali selama masa kehamilan. Nah, nantinya seperti biasa ibu tuh dulu janjian atau enggak sesuai jadwal puskesmas yang dimana jadwal untuk pemeriksaan kehamilan setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu untuk kehamilan Bu ya. Di Puskesmas 4 Denpasar Selatan Ibu bisa dapat mengecek ANC pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Nah, nanti kalau misalnya untuk yang trimester pertama, ya otomatis trimester pertama, kedua, dan ketiga, khusus yang ketiga nanti mungkin agak beda. Yang pertama ini, ibu pertama kali datang, kita akan melakukan anamnesis dulu. Kita tanya, apakah ibu pernah kontak dengan ini tambahan baru, pernah ada. Pertama kan otomatis kita cek dulu nih Bu, kondisi kehamilannya, kita ukur berapa kita perkiraan berat badan ibu, tensi ibu, terus kita lihat tinggi fundusnya berapa gitu untuk memperkirakan berapa bulan sudah kehamilannya dan kita catat di buku PING. Tambahannya adalah nanti kalau misalnya ibu datang palingan nanti di anamnesis apakah ibu pernah kontak dengan orang-orang yang tanda kutip positif COVID ataupun ibu ada gejala COVID. Jadi kalau misalnya dilihat dari diagramnya itu, kalau misalnya ibu mengarah ke suspek atau COVID-19 positif, itu ibu akan langsung pertama masih akan dirapid dulu. Kalau misalnya rapidnya positif, dia akan lakukan di swab dan langsung dirujuk ke RS untuk tata laksana lebih lanjut. Nah, sedangkan jika ibu negatif, itu dapat melakukan kunjungan seperti biasa sesuai jadwal di puskesmas yang puskesmas puskesmas awalnya ibu. Tapi tetap harus menggunakan protokol kesehatan, ya tetap mencuci tangan, tetap menjaga jarak, tetap memakai masker sebelum melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata negatif, terus screening pintu seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya nanti di screeningnya itu, sebentar. Kalau seperti yang berarti ke alur ke bawah ya, saya sudah lompat lagi kita jelasinnya. Jadi screening di pintu vaskes yang misalnya ibu masuk ke puskesmas kan pasti dicek suhu keluhannya. Nah, kalau misalnya negatif lagi, tetap cuci tangan, jaga jarak, APD sesuai standar. Nah, kalau misalnya tetap negatif, sampai itu baru dilakukan pelayanan ANC dan sesuai pedoman ANC terpadu. Kalau misalnya nanti positif mau di trimester 1, 2, dan 3, itu bakal dirujuk ke RS untuk dapat tata laksana lebih lanjut. Seperti itu. Nah, pada masa persalinan bagaimana sih? Sebenarnya pada masa persalinan sendiri itu sama alurnya dengan masa kehamilan Ibu. Jadi kita akan tetap melakukan anamnesis, kita akan tetap melakukan pemeriksaan fisik, dan tentu aja itu anamnesis dan pemeriksaan fisik tambahannya yang menuju ke arah apakah Ibu terdeteksi COVID-19 atau tidak. Nah, untuk tempat pemilihan persalinannya, ditentukan kondisi seperti apa sih? Saya bakal dilakukan persalinan di mana sih? Apakah saya akan dilakukan persalinan di rumah sakit ataupun di puskesmas? Nah, yang kita dapat melihatnya itu berdasarkan apa? Yang pertama, kondisi ibu yang ditetapkan pada saat pertama kali datang. Terus screening resiko persalinan. Kondisi ibu saat infartus. Nah,
Yang keempat ini yang mungkin Ibu agak bingung, status Ibu terkait dengan COVID-19. Nah, jadi kalau misalnya ibunya terdeteksi atau misalnya Ibu datang, diperiksa dulu, dianamnesis apakah Ibu pernah kontak atau Ibu ada memiliki salah satu gejala COVID-19 atau demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, atau tidak dapat mencium pembauan, itu nantinya Ibu akan dimasukkan ke alur yang dimana alur rujukan ke RS untuk melakukan persalinan. Namun, jika Ibu tidak memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19 ataupun tidak memiliki gejala COVID-19, dapat dilakukan persalinan di puskesmas. Tapi, nanti ada kondisi khusus di mana misalnya ibu hamil datang mau bersalin dengan kondisi emergensi. Kondisi emergensinya itu misalnya sudah bukaan 10 dan harus dilahirkan tanpa kita mengetahui gimana status COVID-19-nya, kita harus melayani baik itu di rumah sakit ataupun di puskesmas, kita harus dapat melayani, tapi dengan satu syarat, bagi tenaga kesehatan harus menggunakan APD seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kasus emergensi itu, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit akan dilayani tanpa mengetahui dulu statusnya, tanpa dicek dulu, tapi dengan syarat kami sebagai tenaga kesehatan akan menggunakan menggunakan APD. Jadi ibu-ibu kalau jangan pernah takut untuk misalnya kalau emang sudah rasa-rasanya akan melahirkan, jangan ditahan-tahan karena takut untuk ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan karena takut nanti akan dicek. Ya banyak yang beredar dicek nanti di rapidnya dipositifkan lah, ataupun nanti dibilang ini saya nanti dapat penanganan lama karena harus ngecek ini itu. Enggak. Kalau keadaan ibu benar-benar emergensi dan harus dilakukan pertolongan secepat mungkin, pasti tenaga kesehatan akan melakukan secepat mungkin dengan menggunakan protokol yang ada seperti itu. Nah, pasca melahirkan sendiri bagaimana sih? Nah, untuk pasca melahirkan sendiri itu kembali lagi seperti yang di antenatal dan persalinan, itu akan melihat zona-zona daerahnya. Kalau misalnya dia zona hijau maupun zona kuning atau merah, itu untuk kunjungan pertama 6-12 jam, 6-2 hari setelah persalinan, itu akan melakukan kunjungan nifas yang pertama berdasarkan kunjungan neonatal pertama yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Nah, yang membedakannya apa? Pada kunjungan kedua, ketiga, dan keempat. Itu tuh kalau misalnya dia di zona hijau, akan tetap dilakukan kunjungan, akan dikunjungi masing-masing ibu hamil yang sudah melahirkan pada zona hijau, tapi kalau misalnya masih dalam zona merah, akan dilakukan media komunikasi secara daring, seperti itu. Namun jika bila walaupun berada di zona merah, tapi ibu-ibu memiliki keluhan ataupun janinnya memiliki keluhan, dapat langsung menuju vaskes kesehatan terdekat untuk mendapat pertolongan. Nah, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Habis ini saya balikan lagi ke moderator untuk melanjutkan diskusinya.